Halo semuanya, selamat berjumpa pada eh, presentasi tentang perangkat kompetensi wirausaha, yang mana ini merupakan eh, penjabaran dari buku kewirausahaan pada bab 2 yang menyangkut perangkat kompetensi wirausaha. Kami dari eh, kelas 6A reguler memiliki anggota kelompok. Yang pertama ada Mika Santia, ada Tasya Andarawana, ada Ria Firsta Mutiara, dan saya sendiri sebagai penyampaian materi dan melakukan presentasi itu Yoga Valentino, dan ada Arjuna Alina, dan selanjutnya ada Urai Anissa, dan yang terakhir adalah Wayuning Tias. Inilah anggota kami, kelompok kami. Nah, saya sendiri yang merupakan laki-laki ya, tapi tidak apa-apa. Nah, saya dikelilingi orang-orang yang cantik dan hebat. Oke, selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada 4 bahasan pokok yang akan kami bahas. Yang pertama, karakteristik wirausaha. Yang kedua, kesiapan menjadi wirausaha. Yang ketiga, standar kompetensi wirausaha. Dan yang keempat, karakteristik pendidikan kewirausahaan. Jadi kita akan bahas kita bahas yang karakteristik wirausaha sukses. Oke, di sini karakteristik wirausaha sukses. Wirausaha merupakan suatu jenis profesi yang terbentuk melalui proses seleksi alamiah yang didukung oleh lingkungan dan kesempatan berusaha, di mana wirausaha ini adalah merupakan kesempatan yang berarti melihat peluang pasar. Jadi ada seseorang memiliki ide atau inovasi, melihat peluang dalam ekonomi, bisnis, dan lain-lain, sehingga akan menjadi suatu seorang yang dapat mengembangkan wirausaha. Di sini menurut Doros, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara produk industri kecil, kehidupan sehari-hari, dan ekonomi makro di Indonesia. Sedangkan ada yang menurut survei Sumarjan dan Bresel, di beberapa wilayah pedesaan lingkungan sekitar menunjukkan adanya sukses besar di bidang usaha pertanian, perberasan, tentunya ya dalam skala-skala seperti perkebunan dan lain-lain. Di sini ada yang mengungkapkan yaitu Cunningham. Dia mengukakan ada 3 hal, ada 4 macam utama gagalnya bisnis dari sektor kecil. Jadi selain ada melihat peluang, juga ada risiko-risiko yang tentu kita hindari dalam wirausaha. Yang pertama, lemahnya keterampilan manajemen usaha. Sehingga jika kita melemah dalam suatu pengaturan manajemen dalam wirausaha, perputaran suatu modal dan pengaturan modal akan terganggu. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan menjadi manajer unggul. Seorang manajer adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam membaca dan mengelola suatu kegiatan yang dapat menjadi keuntungan dalam wirusahanya. Yang ketiga, sikap dan tindakan untuk cenderung menangani sendiri semua perusahaan usahanya karena alasan efisiensi biaya dan faktor risiko. Sikap ini memang perlu kita tanamkan, tetapi jika kita menanamkan sikap ini dalam suatu wirausaha dalam bentuk besar, maka sikap ini tentu akan menjadi suatu kendala yang akan menjadi wirausaha itu tidak akan maju, karena kita memiliki suatu grup yang membangun suatu wirausaha, sehingga jika kita cenderung menangis sendiri semua persoalan, pasti persoalan itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Jika kita bekerja sama, maka suatu risiko-risiko seperti ini dapat diminimalisirkan.
Baik, eh, kita langsung yang kedua, kita klik kesiapan menjadi wirausaha. Oke teman-teman, tentunya menjadi seorang wirausaha harus memiliki kesiapan-kesiapan tertentu. Karena dalam wirausaha kita juga harus bersiap menjadi suatu calon wirausaha. Setiap calon wirausaha perlu mengembangkan kemampuan operasional dan manajerial yang menanda dan berwawasan lintas bidang. Sebelum mulai usaha perlu mengakses lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara khusus menangani penyiapan sumber daya manusia atau SDM dengan dukungan tim kerja yang bisa bekerja sama dan sama-sama bisa kerja serta dukungan sumber bahan belajar dan perangkat seperti software, hardware yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mandiri. Ya, ini sudah sangat jelas. Jadi, suatu kesiapan yang seperti ini perlu kita siapkan dalam wirausaha. Baik, selanjutnya dari sekian banyak persyaratannya ada, maka kita melihat bagaimana seorang wirausaha itu mendapat suatu persiapan yang cukup baik. Dari sekian banyak persyaratan, manakah yang paling bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pola-pola tindakan seorang wirausaha? Menurut hasil penelitian Sudarso, menunjukkan pada si respon dan tindakan pada saat belajar berlangsung sangat menentukan keefektifan pemberian balikan yang terkait dengan tindakan belajar berikutnya. Pada ini, tindak belajar ternyata dipengaruhi oleh perbedaan pemerolehan belajar terdahulu, jenis pokok bahasan yang dibahas, dan tingkat pengendalian dari diri seorang terhadap bidang usaha yang akan dipilih. Ini menurut Sudarsono. Jadi, kesiapan-kesiapan yang perlu disiapkan dalam seorang wirausaha yang perlu tugas-tugas seperti latihan aplikasi, informasi kombinasi, bisa divariasikan dengan pola-pola khusus dengan kelompoknya, dengan variasi balikan lisan tertulis secara kondisi real setiap calon pengusaha. Mungkin itu yang memerlukan kesiapan yang kita menjadi seorang wirausaha. Kita kembali. Baik, kita ke pembahasan yang ketiga, standar kompetensi wirausaha atau SKW. Bukan singkawang ya. Iya, di sini ada standar kompetensi wirausaha. Standar kompetensi wirausaha ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi. Standar kompetensi wirausaha ini adalah kelompok profesi pelaku ekonomi yang mampu mengembangkan produk hasil karya ciptanya dalam bentuk aneka barang atau jasa. Jadi hasil karya cipta harus terbukti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketinggian nilai guna produk yang dihasilkan kita itu dan jasa-jasa yang ditawar ke pasar menjadi kriteria utama suatu keberhasilan wirausaha. Jadi standar kompetensi wirausaha itu juga dalam produk yang kita pasarkan. Apakah produk kita itu bermanfaat dan banyak digunakan oleh masyarakat atau tidak? Itu juga menjadi suatu kompetensi yang harus atau suatu capaian yang harus kita dapatkan. Jadi di sini ada 3 kemampuan yang harus dimiliki seorang usaha. Yang pertama, menghasilkan karya cipta dalam bentuk barang dan jasa. Tentu seorang wirausaha ini harus berani mengembangkan suatu inovasi dan ide yang sangat bisa dimanfaatkan dalam masyarakat. Membuktikan kegunaan ciptanya bagi masyarakat luas. Dengan membuktikan ciptaan kita jadi masyarakat luas, sangat efisien dan efektif dan tidak tergantung dengan barang-barang lain, sehingga kita ini sudah mandiri dengan barang-barang kita yang sudah dipakai oleh masyarakat luas, yang mana barang-barang kita ini gunanya sangat berguna bagi masyarakat dengan tinggian penjualannya yang cukup baik. Jadi sudah mendapat kompetensi dari seorang wirausaha mencapai standar mutu tertentu. Selain tinggi dalam pencapaian konsumen, juga menjadi standar mutu kita juga harus kita perhatikan, sehingga dalam pembuatan atau produk kita harus melihat standar mutu kita.
Baik, di sini ada kriteria kompetensi setiap berusaha bukanlah harga mati. Karena kompetensi itu pada dasarnya adalah manifestasi dari tuntutan masyarakat yang dilayani oleh kalangan profesi wirausaha. Jadi bukan harga mati ya teman-teman. Perangkat kompetensi juga merupakan konstruk teoritik yang disintesiskan dari kenyataan empirik di masa lalu. Ada 3 level kompetensi dalam kompetensi dasar wirausaha, yaitu pemahaman, penerapan, dan penciptaan. Serta ada 7 jenis kompetensi dasar yang dikombinasikan dengan yang lainnya, yaitu prinsip, aturan, teori, realitas, informasi, objek usaha, dan tindakan. Kompetensi dasar itu bisa disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, mengenali prinsip-prinsip dasar kewirausahaan. Tentunya pasti harus kita mengenali prinsip-prinsip dari dasar kewirausahaan. Yang kedua, mengenali aturan hukum ekonomi yang berlaku di dunia usaha. Di dalam dunia ekonomi atau usaha ini perlu kita mengenali aturan-aturan yang harus kita taati dalam membuat suatu uh, kewirausahaan ini. Memahami perangkat teori dan model ekonomi yang melandasi bisnis. Yang keempat, memahami realitas kehidupan ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan alternatif tindakan usaha baru yang bersifat inovatif dengan tetap mempertahankan usaha lama yang masih produktif. Seperti kita mengembangkan suatu bahan yang kita jual menjadi upgrading bahan yang kita tingkatkan menjadi inovasi baru yang juga menjadi penjualan yang tinggi, tidak menurunkan penjualan barang yang kita produksi yang pertama. Yang terakhir, karakteristik pendidikan kewirausahaan. Profesi wirausaha merupakan bidang dharma kehidupan yang menuntut adanya semangat berinovasi, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat juang tinggi untuk memakmurkan kehidupan yang didasarkan pada keikhlasan agar tanda-tanda kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta. Wirausaha merupakan suatu jenis profesi yang terbentuk melalui proses seleksi alamiah yang didukung oleh lingkungan dan kesempatan berusaha. Calon wirausaha perlu mengembangkan kemampuan operasional dan manajerial yang memadai serta berwawasan lintas bidang. Jadi seorang wirausaha ini harus mengetahui semua bidang yang ada, karena sebelum mulai usaha perlu menyiapkan sumber daya manusia atau SDM dengan dukungan tim kerja yang bekerja sama, dukungan sumber keuangan dan pasar atau market mungkin terjadinya secara kontinu atau terus menerus. Jadi pentingnya kita untuk memahami kewirausahaan itu dalam dunia pendidikan kewirausahaan harus kita pelajari dasar-dasar dan bagaimana kita juga mengelola suatu perusahaan atau kewirausahaan kita. Oke, selanjutnya dasar pemilihan bidang atau jenis usaha yang akan ditekuni. Yang pertama, milih jenis atau lapangan usaha. Jadi memilih jenis usaha apa yang kita miliki, yang kita sukai, yang kita minati, yang sesuai dengan bakat kita harus sangat kita uh, pilih dengan hati-hati yang baik. Dasar pemilihan bidang atau jenis usaha yang akan ditemui seperti jenis atau lapangan usaha yang kita akan kembangkan itu juga mempengaruhi hasil dan aktivitas usaha yang kita akan buat. Yang dua, pedorsaan atau memilih bidang usaha. Jadi di sini juga kita milih bidang yang harus sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya Yoga Valentino. Mungkin ada salah kata atau kata-kata yang kurang yang saya jelaskan atau masih kurang, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk kita kedepannya. Siapa tahu kita juga akan menjadi seorang wirausaha yang baik, karena pendidikan juga harus beriringan dengan kewirausahaan. Apalagi kita calon guru, kita juga bisa membuat inovasi yang baik kepada peserta didik kita nanti. Terima kasih, saya mewakili kelompok saya dan anggota-anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami, Pak Suparjan, dan teman-teman. Saya Yoga Valentino sebagai presentasi kelompok saya sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang menonton ini. Sampai jumpa.